Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Nah, pagi hari ini Bu Nurina akan menjelaskan tentang materi kita hari ini, yaitu kenali potensi, ya judulnya seperti yang kalian lihat. Nah, sebelum kita mulai, Bu Nurina mau absen dulu ya. Oke, absen dulu dari absen pertama. Aditya Zidan pasti berat. Oke, itu pasti. Kemudian Afifah pasti juga. Alve Arlia. Oke, hadir. Kemudian Andika Dias Pratama pasti. Rian Firdaus hadir. Dani Putra ya. Dwi Wahyu Sugiarto ya. Kemudian Faizal Maitana Farhan Ferry ya, Ferry. Kemudian Jati Kusuma Putra sakit ya, kita doakan bersama-sama ya, semoga lekas sembuh. Kemudian Olivia Putri hadir. Suaramu kecil banget, Mbak. Sakit gak? Enggak. Oke, terakhir Fiska Devon. Oke ya. Ya, lengkap ya. Jadi ada yang sakit 5 anak, kemudian yang sakit 1, yang alfa 1 ya. Ya. Sebelumnya untuk memulai pembelajaran kita hari ini, biar semangat kita SBG dulu ya. Untuk semangat, ada yang bisa? Nggak bisa. Oke, dulu kita contohkan. Jadi ini ya, prok 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 se, prok 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 ma, prok 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 ngat, semangat, gitu ya. Oke, siap? Oke, mulai yuk, siap semua? Yuk, 1, 2, 3. Ya, sebelum ini kita akan mulai masuk ke materi ya. Materi kita tentang kenali potensi ya. Jadi nanti kita akan belajar mengenai potensi yang ada dalam diri kita. Nah, nanti pengerjaannya Bu Nurina akan memberikan sharing ke grup kalian. Kalian nanti mengerjakan. Kalau sudah mengerjakan, nanti akan ada refleksi yang harus kalian isi. Gitu, oke? Nah, jadi kita masuk. Ya, ini lanjutnya. Nah, ini kalian ibaratkan para pendekar. Silakan bisa dibaca. Salah satu coba yang suaranya keras. Oke, Mas. Selamat datang para pendekar. Sekarang kalian tiba di Padepokan. Neraka Air di sini. Kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir masyarakat potensi diri yang mengalir mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama. Hati-hati tergelincir. Oke, terima kasih. Lanjut. Jadi kalian ini ibaratkan pendekar ya. Nah, ini kita akan memakai aplikasi Aku Pintar. Jadi nanti Bu Nurina akan share ya. Jadi kita akan mengetes tentang kemampuan kalian. Sebentar, akan saya share.
Ada yang kesulitan? Sudah bisa semua? Ya. Oke, lanjut. Sudah? Ya, umumnya dulu ya. Itu sampai 12 itu Mas. Ya. Kapan? Ini ada selanjutnya. Dari sampingnya itu ada. Ya, yang udah selesai bawa selanjutnya kan dilirik.
linguistik berapa persen, terus interpersonal kalian berapa persen. Tadi Bu Rina suruh screenshot kan, terus masukkan. Nanti dari hasil kalian kan paling ada yang paling dominan toh, yang warnanya paling menyala daripada yang lain. Nah itu dominan kalian di situ. Diisi yang paling dominan dulu, yang paling menyala dulu apa dibeli, dikasihkan di situ dari spasial ya. Oke, udah. Yang paling apa itu dominan? Kamu apa Mas? Body kinestetik. Ya, adakah yang sama? Body kinestetik? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 anak. Adakah yang lain? Ya, apa Mas? Spasial. Ya, ada yang spasial? Kecerdasan spasial? Oh, sampingnya pas. Ada lagi? Spasial? Yang sebelah sana apa? Yang paling menonjol apa Mas? Intrapersonal. Ada yang sama intrapersonal? Wah, sobat bisa ada. Nah, di sana. Ini mau intrapersonal KB. Segini kinestetik, ya. Kemudian ada lagi yang lain? Visual. Apa? Wah, kecerdasan musikal. Berarti kamu pintar main musik ya? Betul itu. Berarti betul kan? Berarti sesuai ya. Hasil yang didapat kalian sesuai sama diri kalian. Aman? Nah, ini gambaran. Kamu apa enggak? Ya, adakah yang dua hasilnya yang paling menonjol juga? Nah, apa Mas kamu Mas? Kinestetik sama intrapersonal. Nah, kamu? Sama. Wah, keren. Berarti nek belajar bareng ini. Bisa. Nah, kamu siapa? Olive. Nah, Mbak Olive ini auditori sama kinestetik. Nah, penjelasannya Mas, Mbak. Di atas itu tadi kan ada penjelasan toh. Kinestetik itu apa, visual itu apa. Nah, kalian gaya belajarnya berarti seperti itu. Yang tadi di screenshot. Makanya screenshotnya jangan sedikit sampai bawah. Di atas atau di bawah penjelasannya toh. Di sini. Nih. Nah ini kemampuan dalam kamu menonjolnya di situ. Penjelasannya yang paling atas, ya. Paling atas ada tulisan kalau visual itu apa, kinestetik itu apa, di situ tidak ada. Oke, paham? Nah, berarti kalian nanti kalau dalam belajar bisa berkelompok ataupun kalau Bapak Ibu menerangkan berarti kalian cara belajarnya seperti itu. Itu sebagai gambaran. Cocok nggak? Cocok? Keren ya? Lanjut ya. Ke berikutnya. Mbak Olive tolong bisa lagi Mbak. Yang berikutnya. Yang berikutnya itu adalah tes gaya belajar. Nah, gaya belajar itu nanti ini. Ya, penjelasannya yang tadi ini Mas, Mbak. Bisa dilihat di sini. Yang tadi kecerdasan majemuk. Jadi manusia itu mempunyai kecerdasan majemuk. Ada 8. Ya, yang pertama itu cerdas linguistik verbal, kemudian cerdas interpersonal, cerdas naturalistik, cerdas musikal, cerdas logikal matematikal, kemudian cerdas intrapersonal, cerdas body kinestetik, dan cerdas visual spasial. Nah, contohnya tadi yang kinestetiknya siapa? Macam kinestetik. Ada kan? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang Bu Rina tanya, kalian lebih sering bergerak nggak? Iya. Nah, itu yang dinamakan kinestetik. Jadi kalian itu lebih banyak kalau disuruh belajar gitu, ngomong ngapalke itu kalian ngapalnya sambil mau gerak, nulis atau berjalan, kamu gitu. Pernah nggak alami kayak gitu?
hasilnya visual. Pak Olive, ya. Visual itu berarti melihat. Jadi kalau diterangkan seperti ini, mungkin dia lebih nyantol daripada yang kinestetik. Yang kinestetik itu nggak begitu, karena dia lebih ke gerakan. Nah, itu 8 itu. Ya, jadi kalian udah tahu ya. Selanjutnya, tes yang berikutnya itu untuk mengenali gaya belajar kalian. Sudah saya share, silakan dikerjakan. Ya, itu dia, ditunggu dulu. Enggak tadi. Udah ya, diterima. Ya, tunggu dulu 1 menit. Banyak yang akses. Kira-kira tadi dari 8 kecerdasan itu adakah yang tidak cocok? Ada. Hah? Dan tadi masalahnya dari siapa? Minta materi benar.
Yang kayak belajar aja yang baru. Yang enak bisa nggak?
kinestetik. Ada yang sama visual kinestetik? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, visual kinestetik berarti apa? Gaya belajarnya kalian lebih kepada apa yang dilihat. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menerangkan, kamu kayak dengan guru kayak orang kayak ini pas kayak kita sekarang gambar ngambil warna ini, itu akan lebih diingat. Tapi kalau ini auditory sama kinestetik, jadi dia lebih banyak mendengar. Kalau nggak melihat itu nggak apa-apa, yang penting dia mendengar masuk. Gitu. Nah, kinestetik berarti yang tadi gerak. Jadi kalian ada mendengarkan sambil bergerak. Jadi misalkan kalian mendengarkan musik sambil belajar itu masuk. Gitu. Tapi kalau yang satu, waktu nonton, misalkan kesini nonton sambil nonton YouTube atau sambil nonton apa itu bisa masuk. Jadi belajarnya nggak perlu nonton rock. Bisa dipahami? Ya, sekarang lanjut ke isi yang ini ya. Coba kalian isikan ke yang nomor 1 dan nomor 2 ini. Ya, hasilnya. Nomor 1 kalian tuliskan apa yang hasilnya kalian. Berarti di sini auditory sama kinestetik. Berapa persen ditulis. Ada atau persenannya? Ya, auditory berapa persen, kinestetik berapa persen. Sama. Terus kemudian bawahnya, bagaimana hasil asesmen itu membantu Anda dalam menjalani karir atau pekerjaan. Nah, nanti akan bersambung dengan hasil apa tes yang berikutnya. Itu yang ditulis yang atas dulu. Auditory sama kinestetik atau visual dan kinestetik. Adakah yang auditory campur visual? Ada? Atau kinestetik campur? Ya, auditory kinestetik, visual kinestetik. Auditory campur visual ada enggak? Enggak ada ya. Berarti semua campurannya dengan ada yang hanya satu auditory doang itu. Kinestetik doang. Oh iya, kamu tadi suka musik, sekarang suka bergerak, berarti gue cocok dengan buku terus-terusan. Ya, dan lanjut ya. Kemudian yang terakhir nanti akan ada satu lagi untuk mengetahui ini, coba dilihat, dibaca. Kelihatan enggak? Terlihat? Ya, terlihat enggak? Bisa dibaca ya. Jadi gaya belajar visual, gaya belajar auditory, gaya belajar kinestetik. Ya, jadi gaya belajar visual itu lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, seperti itu. Kemudian dia lebih suka membaca, mencatat, seperti itu kalau yang visual. Terus nanti dia akan lebih gampang dalam memahami pelajaran itu dibayangkan. Jadi seperti itu ya, seperti itu caranya ini lah, seperti itu visual. Kemudian kalau yang auditory itu berarti apa? Pendengaran. Kalau visual tadi apa? Penglihatan. Auditory itu lebih cepat paham jika informasi yang disampaikan secara lisan. Jadi kalau guru ngomong di depan seperti ini, dia akan lebih nangkap daripada guru menulis. Kemudian senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru, ya kan? Jadi terus mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita atau percakapan. Nah seperti ini kalau dia diceritani ini bakal keingat terus seperti itu. Tapi kalau menulis nggak begitu suka gitu. Nah strategi pembelajarannya di bawahnya itu ya, gunakan gambar, peta itu yang untuk visual. Kemudian yang auditory gunakan diskusi, tanya jawab, rekaman suara, kemudian bisa buat lagu. Tapi yang suka lagu jadi auditory kamu bukan, hasilnya apa? Kinestetik. Ya, kinestetik ini belajar lebih efektif dengan menyentuh
bergerak atau melakukan langsung. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia belajar itu lebih ke praktek, kinestetik itu. Suka praktek, eksperimen dan aktivitas fisik. Jadi suka olahraga, kemudian dia suka ikut organisasi, terus apa ikut kegiatan apa-apa itu dia suka. Nah sayangnya orang kinestetik itu ini mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Nah mungkin dia sekarang sudah bosan. Ya tapi sering mendengar. Kemudian sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Nah belajar ini biasanya nggak bisa diam. Kalau orang visual mungkin hanya membaca, dia bisa. Orang auditori ngurung wawancara ngomong dia udah masuk. Sing susah kinestetik, kudu ngomong ini asasi namanya kudu bergerak seperti itu. Nah strategi pembelajarannya gunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen atau bermain peran. Nah dia akan suka sekali kalau misalkan Mas kamu maju sini Mas, coba peragakan. Nah itu dia suka sekali. Ya cocok ya berarti ya. Oke, sekarang tes yang terakhir. Nah sebelumnya itu kita ini dulu ya. Nah ini apa itu intelijensi? Ada yang tahu intelijensi? Kecerdasan kita. Nah disebut kecerdasan itu jika perilakunya itu berulang. Jadi kalau belajar itu kan berulang toh. Kemudian ada kreativitas. Oh kayak ini kudu tak nyenengke. Kamu muncul ide-ide baru kreativitas. Itu dinamakan intelijen. Dia punya kepintaran. Kemudian yang ketiga adalah berusaha memecahkan masalah. Contohnya ini kita lihat di video ini ya. Ulang ya. Silakan dilihat video berikut. Nih di sini ada apa? Plastik. Nah, ada selotik ya. Kasih ya. Kasih. Nah, ini berhasil ya. Nah, apa yang kalian pelajari dari video ini? Kira-kira apa? Pemecahan suatu masalah, betul. Terus lebih baik apa? Mencoba daripada yang satu kan tadi nangis kan? Nah, yang satu dia diem aja tapi dia mencoba mencari jalan keluar gitu, ya kan? Nah, kalian diharapkan nanti dengan adanya kalian mengetahui gaya belajar kalian, kemudian kecerdasan atribut tadi kalian apa, itu kalian bisa menerapkan di pembelajaran atau kehidupan kalian sehari-hari. Seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Bisa dipahami ya? Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah ini, adakah yang kita bisa Inggris? Ada yang bisa baca? Bisa benar baca kok. Apa? For a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. Artinya apa? Tolong kalian panjat pohon itu. Bisa nggak? Gajah suruh manjat, terus penguin suruh manjat, terus ini apa? Ikan. Yang bisa yang mana? Nah ini penjelasan tadi. Kenapa kok kalian punya gaya belajar sendiri-sendiri? Contohnya kalian belajar, nggak mungkin kan kalian dipaksakan untuk, wah harus duduk diam lama mendengarkan, nggak mungkin toh. Nah contohnya sama dengan ini. Ini gajah suruh manjat pohon, apa bisa? Kan nggak bisa. Dia belajarnya sendiri, mungkin dia dengan cara-cara yang lain. Kemudian ikan bisa nggak manjat pohon? Enggak kan? Tuh ya contohnya. Kemudian, nah ini tadi yang terakhir ini nanti. Saya satu lagi. Ini untuk nanti ke karir kalian. Jadi nanti kalau kalian itu bekerja, cocoknya itu di bidang apa? Oke. Kali ini harus login dulu pakai
Yang saya bagikan tadi ini, ya itu silakan bisa diisi dari ini. Gaya belajar visual. Ini bisa kelihatan nggak ini yang ini? Bawah ini? Enggak. Gaya belajar visual. Ya, ditulis dulu yang visual. Yang di kotaan itu ya, mengenal 3 gaya belajar visual, strategi pembelajaran yang efektif, jawabannya ini ya. Ini yang visual, oke? Ya, silakan tulis.
yang oh ternyata aku pantas ya jadi ini gitu, pernah
Dia kan jadi guru olahraga ya.